kasih untuk teman-teman yang telah hadir di konseling ini dengan sukarela tanpa ada tekanan. Nah, jadi sebelum kita memulai konseling ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu, dimulai dari kakak ya. Silakan Anggata Muhammad Ilham Budi yang berperan menjadi ketua kelompok dari bimbingan karir ini. Selanjutnya kita akan mengenalkan diri masing-masing, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Nia Bismillah, dari Patunya, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Dina Putri, dari Patunya, saya kelas 12. Perkenalkan, nama saya Rizka Haida, biasa dipanggil Rizka, saya kelas 12. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri, bisa dipanggil Rizka, saya kelas 12. Perkenalkan, nama saya Khalifah Maya Putri, bisa dipanggil Ella, saya kelas 12. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dirinya masing-masing. Nah, jadi di sini masih ada nggak yang bingung? Masih ada nggak yang bingung sama kita masing-masing, sama mau jalan ke depan yang bagaimana, terus mau apa sih yang dilakuin kalau udah lulus, ngapain aja gitu. Sebelum kita mulai bimbingan karir ini, kita akan melakukan ice breaking dulu, dipimpin oleh kakak ya. Selamat pagi. Asik, yes. Coba berpikir kembali, apa sih yang kalian lakuin ke depan itu, ngapain aja? Nah, ada yang di sini mau kuliah? Kalau boleh nih nanya satu-satu. Kalau ini siapa namanya? Namanya cita-citanya menjadi apa? Cita-citanya bagus ya, jadi dokter. Nah, kalau cita-citanya jadi dokter, dia itu harus tinggi lah, habis sekolah nih, harus kuliah, harus memahami apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi dokter itu, dari segi fisik, kebutuhan, dan kemampuan yang harus dimiliki seorang dokter. Selanjutnya, ya, Gina. Kalau Gina nih cita-citanya jadi apa nih? Dokter juga. Nah, ini tuh bisa jadi dokter juga ya kan? Nah, dokter bagaimana nih kalau mau boleh tahu nih? Nah, kesehatan kan banyak tuh, kemudian juga dokter hewan gitu ya kan? Kan juga yang mau jadi dokter hewan. Kalau Gina mau jadi apa nih? Kesehatan aja gitu. Jadi kita sudah memiliki cita-cita itu udah bagus, karena orang yang tidak memiliki cita-cita itu adalah orang yang akan selalu diam di suatu tempat itu. Sebagai orang yang ingin maju, kita harus memiliki cita-cita. Kalau boleh tahu Rizka, bagi Rizka cita-citanya menjadi apa? Pengen jadi guru. Nah, kalau jadi guru itu habis lulus sekolah harus kuliah tuh, entah universitas yang terkenal berbagus itu, harus lulus praktek kayak tadi UIN Sustas ini, tadi UIN, apalagi sini nih UIN UIA lebih payah tuh. Di sini udah bagus, udah banyak lulusan kakak kita yang bisa jadi guru. Kalau ini aja namanya Siska mau jadi apa? Nah, kalau menjadi korban itu kita harus melatih diri kita lebih jadi kayak kuat gitu secara fisik, mental, dan harus bisa tegas memberikan wacana ke orang-orang gitu. Kita kedepannya kayak mungkin harus tegas nih, harus gini. Kita melatih itu, habis lulus ini kita kayak latihan di akpol gitu. Itu bisa melatih diri kita menjadi polwan yang baik gitu, yang tegas, yang jago dalam jago dalam menentukan pilihan yang apa yang kita lakukan gitu. Kalau ini apa namanya? Aira. Nah, kalau Aira tadi Jadi
menjadi jaksa. Kalau menjadi jaksa itu kita harus memiliki retorika yang bagus secara pikiran, ucapan. Kita harus melatih omongan kita dimulai dari sekarang, kayak berbicara dengan teman. Kita harus melatih gimana sih ngomong yang baik itu, punya retorika yang tinggi. Kayak kita harus ngomong sama yang besar gimana, ngomong yang kecil gimana. Kita harus memiliki sama. Jadi ketika kita sudah memiliki cita-cita, itu adalah suatu dorongan kita untuk maju ke depan. Gitu. Kita bisa tahu lah arah mana kita. Jadinya sebenarnya kalau kita nggak punya cita-cita itu kita bimbang ngapain aja, harus diurusin kayak diam di suatu tempat aja, ngapain ya. Kalau kita nggak lakuin suatu hal yang kita inginkan itu kayak apa ya namanya, emang kayak berat gitu, tapi emang harus dilakuin karena ingin menggapai cita-cita kita. Nah, intinya membikin karir itu kayak penting banget dalam kehidupan kita ini, kayak menentukan jati diri kita, kayak biar kita nggak salah dalam mengambil jurusan, menghindari kebingungan setelah lulus sekolah, kayak gitu. Memberikan arahan yang jelas dalam kayak kehidupan kita sehari-hari, kayak dalam kehidupan kita lah gitu. Terus kayak banyak sekarang orang yang menyesal tuh kayak kenapa ya mengambil jurusan ini, kalau kan pengen jadi ini. Nah, jadi anjing karir itu biar kayak gitu, biar kita nggak salah langkah gitu, menentukan jalan yang benar dan yang gimana ya, kita melakukannya tidak terpaksa gitu. Kadang-kadang orang kan banyak yang melakukan itu aja terpaksa kayak sekolah. Aku sebenarnya sekolah pesantren, tapi karena disuruh orang tua dipaksa, kalau nggak sekolah pesantren ya di sekolah lain, kan ada orang gitu. Kakak dulu juga kayak gitu pas di pesantren, ditekaninnya kalau nggak sekolah pesantren nanti nggak sekolahin sama orang tua. Gara-gara tekanan itu jadi kakak nggak serius dalam menjalani sekolah itu. Itu jadi sampai sekarang nih kayak masih ada tekanan hidup. Kenapa sih dulu jadi pesantren coba kalau sekolah luar pasti udah bisa mendalami kayak dalam komputer, kayak dalam coding gitu. Kalau pesantren kan cuma bisa belajar kitab aja gitu, kayak baca Al-Quran. Nah, itu pentingnya sebagai kita Islam, jadi kita bisa mengetahui Islam dalam Islam itu apa aja gitu. Terus